وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, ini kita lihat para salaf yang berpendapat tentang masalah tauqid ini tadi. Fi tauqiti mashil khuf. Kata al-Imam An-Nawawi, qad dzakarna anna as-sahih min madhhabina. Telah kita sebutkan dalam penjelasan sebelumnya bahwasanya yang sahih, yang beliau tegaskan sahih di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, walladzi alaihi al-amal, kemudian yang diamalkan, wat tafri' walladzi alaihi al-amal wat tafri'u annahu muaqqatun lil musafir, bahwasanya mengusap di atas khuf ini ditetapkan batasan waktunya bagi musafir 3 hari, bilayaliha 3 hari dan 3 malam, walil muqim yaumun walailah, dan bagi yang bermukim 1 hari 1 malam. Wa bihadza qala Abu Hanifah. Yang berpendapat demikian selain mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Satu, beliau sebutkan mazhab selain mazhab Syafi'i yang berpendapat demikian. Wa Ahmad, juga pendapatnya al-Imam Ahmad, wa ashabuhuma, dan murid-murid mereka berdua. Wa jumhurul ulama, dan juga mayoritas para ulama, minas sahabah wat tabi'ina faman ba'dahum, di kalangan para sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Qala Abu Isa At-Tirmidzi. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, ini adabnya para ulama. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini ketika menyebutkan salafnya itu enggak langsung ini salafnya ini, tetapi menukilkan siapa sih yang lebih dahulu dari beliau yang menukilkan khilaf para ulama itu. Nah, di sini beliau mengutip Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi ini kan beliau punya sanad kepada para salafnya itu. Kalau mau menyebutkan ini pendapatnya Tsauri, ini pendapatnya Malik, ini pendapatnya Asy-Syafi'i, ini pendapatnya Ahmad, Imam At-Tirmidzi dia meriwayatkannya juga dengan sanad sebagaimana beliau meriwayatkan hadis. Loh, nggak ada, Ustaz, saya buka Sunan Tirmidzi nggak disebutin sanadnya. Ya, antum bacanya belum sampai dari awal sampai akhir. Sanadnya itu beliau cantumkan di dalam kitab Al-Ilal. Nah, itu di beberapa cetakan Sunan At-Tirmidzi antum bisa baca kitab Al-Ilal itu di bagian paling akhir. Ini beberapa percetakan, beberapa penerbit meletakkan kitab Al-Ilal itu di akhir-akhir. Di situ nanti ada penjelasannya Imam At-Tirmidzi. Kalau nanti beliau mengatakan ini pendapat Tsauri, ini pendapatnya Imam Ats-Tsauri, sanad beliau sampai kepada Imam Tsauri itu beliau sebutkan di kitab Al-Ilal itu. Kalau nanti beliau mengatakan ini pendapatnya Ibnul Mubarak misalnya, ini pendapatnya Ibnul Mubarak, ini saya riwayatkan dari ini penjelasannya nanti di kitab Al-Ilal di akhir di akhir Sunan Tirmidzi. Nah, nanti beberapa penerbit Sunan Tirmidzi ada yang meletakkan kitab Ilal ini di awal-awal. Karena kitab Ilalnya Imam Tirmidzi ini tidak lain adalah pengantar atau penjelasan terhadap metodologi beliau dan sistematika beliau dalam menyusun dan meletakkan hadis-hadisnya di dalam Sunan At-Tirmidzi. Termasuk juga istilah-istilah yang beliau gunakan. Kalau beliau katakan hasan, apa sih yang beliau maksudkan dari kata-kata dari istilah hasan terhadap hadis yang beliau hukumi hasan? Nah, itu beliau jelaskan juga di dalam kitab Al-Ilal tersebut. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi menukilkan dari Imam At-Tirmidzi. At-tauqid salasan, kata Imam Tirmidzi, at-tauqid salasan lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim huwa qawlu 'amatil ulama. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama, minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum, dari sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Wa qala al-Khattabi, tidak hanya Imam Tirmidzi yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Imam An-Nawawi juga mengutip dari Al-Imam Al-Khattabi.
At-tauqid qaulu 'ammatil fuqaha. Jadi yang menyatakan bahwasanya ini pendapat jumhur ulama tadi selain Imam Tirmidzi adalah Al-Imam Al-Khattabi. Qala Ibnul Mundzir. Nah, kemudian juga Imam Nawawi mengutip dari Imam Ibnul Mundzir, wa mimman qala bit-tauqid, di antara para ulama yang menyatakan harus dengan batasan waktu adalah Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Zaid Al-Ansari wa Shuraih wa Atha wa Tsauri. Abu Zaid Al-Ansari, Shuraih dan Atha ini masuk tabi'in, wa Tsauri sudah masuk atba'ut tabi'in. Wa ashabur ra'yi yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, wa Ahmad, kemudian Al-Imam Ahmad, wa Ishaq ibn Rahawiyah. Ini selesai penukilan dari Imam Ibnul Mundzir. Ini yang nampak di sini beliau mengutipnya dari kitab Al-Awsat, kalau tidak dari kitab Al-Ishraf. Ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Apa yang di majelis yang lain pernah saya sampaikan. Wa hakahu ashabuna. Nah, sebagian dari ulama mazhab kita juga menukilkan dari yang lain. Wa hakahu ashabuna aidan, yaitu para ulama Syafi'iyah kami, gitu kata Imam An-Nawawi, juga menyatakan bahwasanya ini pendapat Al-Hasan ibnu Saleh dan pendapat Al-Auza'i serta pendapat Al-Imam Abu Thawr. Ini dari kalangan atba'ut tabi'in. Selesai ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi pendapat jumhur ulama, siapa-siapa saja tadi yang berpendapat demikian, baru beliau ke pendapat selanjutnya. Wa qalat ta'ifah, kelompok yang selanjutnya, kelompok yang lain mengatakan apa? La tauqita, tidak ada batasan waktu. Wa yamsahu ma syaa, orang tersebut boleh mengusap semaunya, sekehendaknya, berdasarkan keinginannya, dia mau kapanpun saja silahkan. Hakahu ashabuna, para ulama kami dari kalangan Syafi'iyah menghikayatkan bahwasanya yang berpendapat seperti ini siapa-siapa saja salafnya. Satu, yang pertama berpendapat Abu Salamah ibn Abdurrahman. Abu Salamah ibn Abdurrahman tabi'in di Madinah, putra dari Abdurrahman ibn Auf. Huwa Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Wasya'bi, Al-Imam Sya'bi Amir ibn Syarahbil Asy-Sya'bi ini tabi'in di Kufah. Wa Rabi'ah gurunya Imam Malik, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman atau Rabi'ah Ar-Ra'i. Kemudian Al-Laits, Al-Imam Laits ibn Sa'ad Al-Misri, ahli fikihnya Mesir. Ini dari kalangan atba'ut tabi'in. Wa aktsaru ashabi Malik, dan sebagian besar dari murid-muridnya Imam Malik. Wa huwal masyhur an Malik, ini pendapat yang masyhur dari Imam Malik, bahwasanya Imam Malik rahimahullah berpendapat apa? Berpendapat tidak ada batasan waktu. Nah, jadi kalau antum tadi susah hafalinnya ya. Saya juga susah hafalinnya, tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hafal ini ya. Dihafalinnya. Nah, jadi pengetahuan tentang perbedaan pendapat para ulama itu ya, para ulama itu menghafalkannya sebagaimana mereka menghafalkan Al-Fatihah gitu. Ini sudah ada di kepalanya beliau gitu. Jadi kalau nanti antum susah hafalinnya, ya udah dikecilkan aja dari 4 mazhab. Dari 4 mazhab ini yang berpendapat harus dengan waktu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Nah, kemudian yang berpendapat tanpa waktu, nggak ada batasan waktu, jadi semaunya silahkan. Ini pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah. Ini kalau nanti mau diringkas dari 4 mazhab demikian. Nah, perluasannya nanti yang lebih salaf dari imam mazhab ini, tadi kalau kita lihat pemaparan dari Al-Imam An-Nawawi, untuk pendapat jumhur ada sahabatnya gitu loh. Tetapi untuk pendapat yang pendapat yang tanpa adanya waktu itu paling ujung, paling salaf itu hanya tabi'in saja, yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Nah, tidak didapati sahabatnya yang berpendapat bahwasanya tanpa batasan waktu. Yang berpendapat tanpa batasan waktu nggak ditemukan sahabatnya. Nah, jadi dari sini kan kita bisa mengukur kekuatan suatu pendapat. Dilihat dari banyaknya salaf, yang lebih kuat adalah pendapat
jumhur ulama bahwasanya harus dengan batasan waktu. Nah, ini dilihat dari jumlah para salafnya. Terus kemudian dilihat juga dari dari kekuatan hadis yang digunakan sebagai dalil bagi jumhur ulama, hadisnya lebih sahih gitu loh. Nah, adapun hadis yang digunakan untuk menyatakan tidak ada batasan waktu, pertama hadis tersebut dhaif. Kemudian ada yang bisa diangkat ke derajat hasan seperti hadis Anas bin Malik tadi, kan ada Imam Hakim yang mensahihkan. Pensahihannya Imam Hakim ini tidak disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Mungkin pada pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya mustadraknya Imam Hakim itu kan masih harus dilanjutkan lagi penelitiannya, karena Imam Al-Hakim ketika menyusun kitab mustadrak itu terburu-buru. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, di sini Al-Imam Az-Zahabi menyusun menelaah kembali kitab hadis-hadis dalam mustadrak. Nah, alhasil kesimpulannya Al-Imam Az-Zahabi untuk hadis yang disahihkan Imam Hakim di sini, Imam Az-Zahabi mengatakan tafarrada bihi Abdul Ghaffar, salah satu perawi yang ada di dalam hadis Anas bin Malik ini. Wa huwa thiqah, sebenarnya dia adalah perawi yang thiqah, tetapi menyelisihi Ahlul Basrah, menyelisihi para perawi hadis di Basrah dalam periwayatan hadis ini, hanya beliau sendiri gitu. Nah, oleh karena itu dihukumi oleh Al-Imam Az-Zahabi hadis Anas bin Malik yang tadi menyatakan insya'a, kalau dia mau gitu kan. Nah, dihukumi oleh Al-Imam Az-Zahabi wal haditsu syadz. Hadis ini hukumnya syadz karena penyendirian dari salah seorang perawi yang ada di dalam sanad hadis ini. Andai kata pun ini sahih gitu loh. Andai kata pun hadis ini sahih, maknanya itu tidak tegas gitu loh. Tidak tegas menyatakan bahwasanya nggak ada batasan waktu, nggak ada ketegasan di situ. Jadi masih bisa ditakwilkan. Nah, ini pula yang kemudian oleh Al-Imam An-Nawawi dan para ulama Syafi'iyah, kalau memang hadis Anas ibn Malik ini sahih, itu ada alternatif makna lain gitu loh. Alternatif maknanya itu adalah apa? Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang benar ini ucapan Rasulullah gitu kan, wala yakhla'huma insya'a, kalau dia kehendaki, yaitu dalam batasan waktu yang sudah dijelaskan di hadis yang lain, yaitu di hadis Safwan ibn Asal, di hadis Ali ibn Abi Thalib. Selama masih pada batasan waktu itu, kalau dia mau silahkan gitu loh. Ini yang dimaknai dari hadis Anas ibn Malik. Ini jawaban dari jumhur ulama. Nah, di antara analoginya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi sama seperti tapi kita belum bahas sih hadisnya, nanti kalau sudah sampai di bab tayamum. Ada salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-sa'idu wudu'ul muslim. Debu itu adalah wudunya orang muslim. Wa in lam yajid ma'an 10 sinin. Meskipun dia tidak mendapati air itu 10 tahun. Jadi wudunya itu pakai debu. Nah, yang dimaksud dengan 10 tahun itu apakah kalau dia sudah tayamum sekali 10 tahun itu udah nggak usah tayamum lagi? Kan nggak begitu. Tetapi dalam batasan 10 tahun itu masih diperbolehkan untuk bertayamum setiap kali mau sholat, setiap kali dia tidak mendapati air gitu loh maksudnya. Nah, sama halnya dengan hadis Anas ibn Malik ini tadi. Kalau memang ini tadi sahih dan pensahihannya Imam Hakim itu sahih, jadi ketika dikatakan insya'a, kalau dia mau gitu kan, kalau dia mau itu bukan kalau dia mau terus kemudian nggak ada batasan waktu, tetapi kalau dia mau selama dalam batasan waktu tersebut, karena dalam batasan waktu itu sudah dijelaskan di hadis yang lain. Allahu ta'ala a'lam. Ini pemaknaan yang disampaikan oleh Al-Imam Hakim, dan kesimpulan kita bahwasanya tetap mengusap di atas khuf itu ada batasan waktu bagi yang musafir 3 hari 3 malam, dan bagi yang mukim itu sehari semalam. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.